Salam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nitanel Ati, mahasiswa dari Stikes Maranatha Kupang, semester 8, jurusan S1 Keperawatan. Kebetulan kita di semester 8 dapat tugas manajemen keperawatan. Oleh karena itu, saya akan buat presentasi, dan presentasi ini juga akan dibuat dalam video. Untuk itu, nilai yang akan kita dapat juga tidak terlepas dari dukungan teman-teman semua. Oleh karena itu, saya minta jika video ini sudah jadi dan dipublikasikan, saya minta dengan secara hati yang mendalam, teman-teman jangan lupa dukung saya lewat like, komen, karena lewat kritikan atau masukan dari teman-teman saya bisa belajar. Kemudian jangan lupa juga untuk share dan subscriber. Untuk itu saya langsung saja ke topik materi yang akan saya siapkan, dan selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja ke topik yang akan saya bahas di video ini. Topiknya itu manajemen dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang pertama, memahami manajemen dan organisasi keperawatan. Bisnis inti dari organisasi perawat kesehatan adalah menyediakan asuhan keperawatan kepada pasien. Tujuan dari sistem pemberian asuhan keperawatan adalah untuk menyediakan struktur yang memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan kepada sekelompok pasien tertentu. Aiken et al. 2008. Yang berikut, model tradisional perawat fungsional. Keperawatan fungsional juga disebut keperawatan tugas dimulai di rumah sakit pada pertengahan 1940-an sebagai tanggapan atas kekurangan keperawatan nasional. Jumlah perawat terdaftar RR yang bertugas di angkatan bersenjata selama Perang Dunia Kedua menghabiskan pasukan perawat di rumah sakit akibat hilangnya RN ini. Komposisi staf perawat di rumah sakit berubah. Kerugian dari keperawatan fungsional meliputi beberapa, ada 3. Yang pertama, kontinuitas yang tidak merata, kurangnya pemahaman holistik pasien. Lalu yang terakhir, masalah tindak lanjut. Yang berikut, tim keperawatan. Tim yang bertindak sebagai satu kesatuan memiliki perspektif holistik tentang kebutuhan setiap pasien. Tim berbicara untuk setiap pasien melalui ketua tim. Biasanya waktu ketua tim dihabiskan dalam aktivitas perawat pasien tidak langsung, seperti yang pertama, mengembangkan atau memperbarui rencana asuhan keperawatan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anggota tim. Yang ketiga, melaksanakan konferensi asuhan keperawatan. Yang terakhir, berkomunikasi dengan dokter dan personel perawat kesehatan lainnya. Total asuhan keperawatan. Perawat pasien total model asli memberikan asuhan keperawatan adalah perawat pasien total. Juga disebut metode kasus di mana perawat terdaftar bertanggung jawab atas semua aspek perawat satu atau lebih pasien. Keuntungan dari sistem perawat pasien total meliputi ada beberapa juga. Yang pertama, perawat ahli yang berkelanjutan, holistik dan ahli. Yang kedua, bertanggung jawab total untuk perawat pasien yang ditugaskan untuk shift tersebut. Lalu yang terakhir, keseimbangan komunikasi dengan pasien, keluarga, dokter, dan staf dari departemen lain.
Yang berikut, keperawatan primer atau utama. Perawat primer dikonseptualisasikan oleh Marie Manthey dan diterapkan selama akhir 1960-an setelah 2 dekade keperawatan tim. Keperawatan primer dirancang untuk menetapkan perawat terdaftar kembali di samping tempat tidur pasien. Keperawatan primer memajukan praktik profesional keperawatan secara signifikan karena menyediakan yang pertama, model praktik berbasis pengetahuan, desentralisasi keputusan, kewenangan, dan tanggung jawab asuhan keperawatan kepada staf perawat. Yang kedua, akuntabilitas 24 jam untuk kegiatan asuhan keperawatan oleh satu perawat. Yang ketiga, peningkatan kontinuitas dan koordinasi perawat. Yang kelima, peningkatan kepuasan perawat, pasien, dan dokter. Yang berikut, model asuhan terpadu. Model terintegrasi dari praktik kemitraan, perawat kemitraan, diperkenalkan oleh Marie Manthey pada tahun 1989. Hubungan antara mitra senior dan junior dirancang untuk menciptakan energi sinergis karena keduanya bekerja sama dengan pasien. Yang berikut, manajemen kasus. Manajemen kasus keperawatan adalah model untuk mengidentifikasi, mengkoordinasi, dan memantau pelaksanaan layanan yang diperlukan untuk mencapai hasil perawat pasien yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen kasus keperawatan memerlukan yang pertama, kolaborasi semua anggota tim perawat kesehatan, identifikasi hasil pasien yang diharapkan dalam kerangka waktu tertentu, penggunaan prinsip peningkatan kualitas berkelanjutan, dan analisis variasi. Yang berikut, promosi praktik profesional. 5 elemen penting untuk keberhasilan penerapan manajemen kasus. Yang pertama, dukungan oleh anggota kunci rumah sakit, administrator, dan dokter perawat. Yang berikut, manajemen kasus perawat yang berkualifikasi. Yang selanjutnya, tim praktik kolaboratif, sistem manajemen mutu, jalur kritik yang ditetapkan sebagai selanjutnya. Jalur kritis. Jalur kritis memberikan arahan untuk mengelola perawat pasien tertentu selama jangka waktu tertentu. Jalur kritis berguna karena mengakomodasi karakteristik unik pasien dan kondisi pasien. Jalur kritis menggunakan sumber daya yang sesuai dengan perawat yang disebutkan, dengan demikian mengurangi biaya dan lama perawat. Yang berikut, model perawat evaluasi. Evaluasi model perawat menyadari kebutuhan untuk meningkatkan perawat pasien. Tujuannya adalah dan terus berlanjut untuk membantu rumah sakit mencapai perbaikan perawat yang terjangkau dan bertahap lama. Selanjutnya, mikrosistem. Mikrosistem klinis adalah tambahan terbaru untuk struktur pemberian perawat. Sistem mikroklinis berevaluasi dari keyakinan bahwa pengembalian keputusan paling baik diberikan kepada mereka yang terlibat dalam unit perawat terkecil. Sistem mikroklinis mencakup dalam beberapa elemen yang berikut: tim inti pengasuh, yang selanjutnya populasi yang ditentukan untuk menerima perawat,
dan sistem informasi untuk pasien dan pengasuh. Yang terakhir, staf pendukung, peralatan dan lingkungan. Yang terakhir, model asuhan kronis. Model perawat kronis sejauh ini pembahasan kita tentang sistem difokuskan pada asuhan keperawatan rumah sakit, namun semakin di lingkungan perawat jalan. Selain itu, sebagai besar pasien yang dirawat di lingkungan tersebut menderita kondisi kesehatan kronis. Model sistem dan membutuhkan 6 komponen. Mereka adalah dukungan manajemen diri, dukungan keputusan, desain sistem persalinan, sistem informasi klinis, organisasi perawat kesehatan, sumber daya komunikasi. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata, jikalau ada kesalahan dalam video ini, jangan lupa kritikan dan saran, karena dari kritikan dan saran saya bisa belajar dari kesalahan tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.